Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukaramun, para alim ulama, wabil khusus guru kita yang mulia, yang kita hormati, kita muliakan, Habibana Habib Muhammad bin Hasan Al-Jubri. Kita doakan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah angkat derajatnya, Allah muliakan kehidupannya, Allah berkahi ilmunya, dan terus bisa membimbing kita agar kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah dan kepada Rasulnya. Yang saya hormati segenap para asatidz, alhamdulillah hadir tengah-tengah kita. Al-Mukarram Ustaz Rahman, Al-Mukarram Ustaz Rudin, pengantin baru nikah yang tadinya habis lebaran dimajuin asal. Tahu puasa musim hujan, habis lebaran lah musim panas. Iman si kuat cuman emen, kagak tahan, maju juga tadi ya. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan pengantin baru biar langgeng. Enak dia mah, udah 2 kali pengantin baru. Yang saya hormati Ketua Pengajian Fastabiqul Khairat Bang Ardi beserta seluruh pengurus jajarannya, Sohibul Bait, tuan rumah, keluarga besar almarhum Bapak Hasanuddin. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Allah terima iman Islamnya, Allah terima amal baiknya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah tempatkan di sisi Allah yang selayak-layaknya, dan Allah jadikan dalam kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa pengatur acara MC Ustadz Mansur, segenap para jamaah, Bapak Ibu, hadirin hadirat sekalian, para pemuda dan pemudi yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan waktu, dan terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Pada malam hari ini alhamdulillah berkat izin, iradat, kudrat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama bisa hadir kembali, bisa aktif kembali mengikuti pengajian rutinitas Fastabiqul Khairat. Kurang lebih hampir 3 bulan. 3 bulan ya kita kagak ngadain sementara gara-gara si corona lewat. Bu, corona kenal nggak? Bu ibu sama corona kagak tahu, tapi kalau sama corona mah apal. Ya bu, enakan corona, enakan corona bu. Mudah-mudahan itu corona biar cepet hilang, cepet pergi, kampung kita aman, kita bisa ngaji lagi. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat seiring salam semoga tetap tercurahkan kepada keharibaan junjungan kita paduka alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap para jamaah hadirin hadirat sekalian,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara tentang kematian, kematian itu pasti akan datang kepada kita. Cuman kita nggak tahu kapan itu kematian datangnya dan di mana datangnya, betul nggak? Dan nggak ada yang tahu kapan itu kematian menjemput kita dan di mana tempatnya kematian itu datang kepada kita. Andaikan kita nyumput, bersembunyi di tempat yang kokoh, di tempat yang gelap, di tempat yang orang tidak tahu, pasti kalau kematian tahu di mana kita berada. Makanya kita jadikan nasihat buat kita. Dan bahkan Rasulullah ngasih tahu sama kita, kata Rasulullah, al maut baghtatan, mati itu datangnya tiba-tiba. Ada orang pagi ngobrol, sore mati, ada nggak? Siang ngobrol, malam mati, ada nggak? Ada. Ada pagi mati, malam ngobrol. Ada nggak? Kemedi. Lah aneh. Jadi tiba-tiba. Dan kalau diibaratkan kematian itu ibarat buah kelapa. Buah kelapa. Itu kan kelapa jatuh kagak mesti yang tua duluan, betul nggak? Betul nggak? Kalau yang tua mau udah puguhnya. Ini kadang-kadang kan yang cengkir jatuh, yang baru pentil juga jatuh. Makanya jangan dianggap, saya mah masih muda, umur saya masih panjang, kematian jauh dari saya, kagak ada jaminan. Kagak ada jaminan. Sebab umur ini sudah ditentukan oleh Allah. Apalagi kalau kita bercermin kepada Rasulullah, itu patokan kita. Berapa sih umur Nabi? Umur Nabi itu hanya 63 tahun. Itu patokan kita. Makanya pantas Rasulullah kasih tahu sama kita, kata Rasulullah, umru ummati baina sittin wa sab'in. Rata-rata umur umatku, kata Rasulullah, umurnya antara 60 sampai 70. Kenapa Rasulullah bisa mengatakan seperti itu? Karena Rasul sendiri umurnya hanya 63. Itu patokan kita. Rasulullah umurnya 63 tahun, maka kita nggak jauh dari itu. Makanya kalau sekarang ada di antara kita yang umurnya udah 62 tahun 11 bulan. Berapa lagi? Berapa lagi? Sebulan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih tahu sama kita. Kata Rasul, apabila ada orang yang meninggal, maka nanti yang mengantarkan jenazah ke alam kubur ada 3. Anak muda. Jadi kalau ada orang yang meninggal, yang mengantarkan jenazah ke alam kubur itu ada 3. Yang pertama ahluhu, keluarganya. Yang kedua wa maluhu, hartanya. Dan yang ketiga wa amaluhu, amalnya. Dari yang 3 ini, kata Rasulullah, keluarganya, hartanya, dan amalnya, nanti yang 2 pulang, yang 1 tetap nemenin dia. Mana yang 2? Yang pertama keluarganya. Keluarganya nganterin ke alam kubur. Kalau jenazah sudah dikubur rata sama tanah, maka keluarganya pulang. Betul enggak? Ada suaminya meninggal, istrinya masih hidup, istrinya ikut dikubur enggak? Nganterin enggak ke kuburan? Kalau lakinya udah rata sama tanah, pulang. Bininya meninggal, terutin. Ya sudah, kamu ngomong apa adanya, Mbak. Kita udah bahagia betul ya. Istrinya meninggal, suaminya nganterin, bahkan kadang-kadang sampai nginjek tanah kuburan. Yang udah ngancam dari dulu, emang udah gua tungguin, emang dari dulu. Emang kata bininya, bang, kalau abang mau nikah lagi gampang, syaratnya cuma 3. 1, cari perempuan yang lebih cakep dari saya, gampang.
Yang kedua lebih kaya dari saya, gampang. Yang ketiga langkah itu mayat gua. Nah ini yang berat nih. Kayak mumpung gini pas meninggal di tanahnya, mau ketiga kenceng banget. Istrinya meninggal dikubur, lakinya pulang. Walaupun dulu ketika masih pacaran ngomongnya, neng, iya bang, kita masa hidup semati ya. Iya bini ya mati mah Thailand. Iya. Dua hari nyari perempuan lagi. Laki mah kagak tahan. Tapi anehnya kalau yang meninggal banyak laki ya daripada perempuan ya. Kenapa emang? Sebab kalau perempuan meninggal duluan, laki belakangan, itu anak nggak urus. Tapi kalau laki meninggal duluan, perempuannya hidup, artinya belakangan, insya Allah tuh anak kurus. Walaupun anaknya ada 10, emaknya masih ada, insya Allah kurus. Contohnya mana? Tuh ayam. Pun kagak ada lakinya. Tuh ayam anaknya 10, kurus, hidup semua. Coba kalau biangnya mati, kemana tuh anaknya? Itu yang pertama, keluarganya. Kalau istrinya meninggal, suaminya pulang, suaminya meninggal, istrinya pulang, anaknya pulang, anaknya meninggal, orang tuanya pulang, kagak ngikut dikubur. Yang kedua, wa malu hartanya. Kalau memang dia orang kaya, dimakamnya di Al-Muhtor, wah mobilnya ngikut, motornya ngikut, mungkin punya sepedanya juga ngikut ke makam. Tapi kalau yang punya udah dikubur rata, mobilnya balik lagi, motornya balik lagi. Kira-kira ada nggak orang-orang yang meninggal saking kayanya itu mobilnya ikut dikubur? Ada. Balik lagi. Kecuali orang sono. Orang sono. Oh, orang mana dan? Keluarganya balik lagi, kekayaannya balik lagi, hartanya balik lagi. Cuma satu yang nemenin, apa? Wa amaluhu, amalnya. Cuman amal itu ada dua, Neng. Ada amal baik, ada amal buruk. Tergantung ketika kita hidup di alam dunia. Kalau ketika kita hidup di alam dunia, kita sering melakukan amal-amal soleh, kita sering melakukan kebaikan, kita sering baca Al-Quran, kita sering baca sholawat, kita sering hadir ke majlis taklim, kita sering hadir ke pengajian, kita sering hadir silaturahim. Terus amal-amal soleh yang kita lakukan ketika kita hidup di alam dunia, maka amal-amal itulah yang akan nanti nemenin kita. Tapi ketika kita hidup di alam dunia, kita hanya berbuat maksiat, sholat kagak mau, puasa kagak mau, ngaji kagak mau, sholat kagak mau, giliran meninggal aja dibawa ke masjid. Betul nggak? Sholat ke masjid, aturan merekin tuh masjid musola, sholat jenazah yang aktif datang ke masjid gitu. Jadi kalau ketika kita hidup di alam dunia sering melakukan perbuatan buruk, hanya amal maksiat yang kita lakukan, maka amal-amal buruklah yang akan nemenin kita. Nah, makanya nih, mumpung kita hidup masih di alam dunia, yuk mari sama-sama kita perbanyak amal soleh. Insya karena tadi kematian kita tidak ada yang tahu. Sekarang kita masih bisa ngobrol, mungkin besok di antara kita udah kagak ada. Sekarang kita masih bisa ketawa, mungkin besok di antara kita sudah kagak ada yang bisa ketawa lagi. Ini kesempatan buat kita. Yuk mari sama-sama ketika Allah masih memberikan nikmat panjang umur sama kita, Allah masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita, Allah memberikan kesempatan kepada kita. Yuk mari sama-sama kita hadir rajin, hadir ke majlis taklim fastabiqul khairat. Insya Allah, apalagi kita dibimbing sama guru kita, Masya Allah, Habib Muhammad, langsung cucunya Rasulullah, dzurriyyahnya Nabi yang ngajarin kita. Insya Allah kita ada jaminan sama cucunya aja kita udah dekat. Insya Allah nanti cucunya akan memberikan pertolongan buat kita, tanda kita cinta kepada Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Berhubung waktu udah 10 menit lewat 1 detik,
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah, ada manfaatnya. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan almarhum Allah terima iman Islamnya, Allah terima amal baiknya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan alam kuburnya, Allah luaskan alam kuburnya, terus mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggal mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang saya hormati, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terutama kepada guru kita Habibana Habib Muhammad apabila dalam penyampaian ini banyak sekali kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan